Izin ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin rek ya. Aku nggak video neng kantor, males neng lapangan ya. Sudah ada jawabannya itu. Ya, ada dari Mas siapa itu? Usandi 1008. Tangki rantai jangkar hanya memerlukan sounding. Si CES hanya memerlukan pipa udara. Nah, ada juga banyak yang jawab. Nah ini sorry bukan ini ya. Ini ya. Nah ini jawab juga. Tapi yang paling tepat adalah jawaban beliau ini. Ya Mas Usandi sih. Nah kenapa begitu? Kita bahas pelan-pelan di sini. Jadi kemarin saya ada buat video yang menanyakan atau menjelaskan awalnya ya mengenai pipa udara, pipa isi, pipa sounding, dan apalagi pipa isap di tangki. Jadi di kapal itu karena kebutuhan bahan bakar, kebutuhan air tawar, kebutuhan balas, kebutuhan minyak apapun yang diperlukan di kapal itu semuanya dia lengkap. Satu tangki itu lengkap, ada pipa isi, ada pipa isap, bahkan ada yang jadi satu ya, isap sama isi menjadi satu pipa, itu menghemat ya. Dan juga ada pipa sounding untuk mengetahui kuantiti dari tangkinya, dari cairan yang ada di dalam tangki tersebut, pipa sounding. Lalu pipa udara yang berfungsi untuk mengganti ketika kita melakukan pengisian, perlu ada pergantian udara menjadi cairan, atau ketika kita hisap cairan kita gantikan dengan udara, makanya di situ perlu pipa udara. Kurang keras ya suaranya, tidak boleh keras-keras. Ini di dalam ruangan, nanti pekerjaan yang lainnya terganggu nanti. Ya, di sini sambil saya kerja ada mau bikin satu takbut lagi, cuma ngopi rek. Cuma karena materialnya agak lama, ya mungkin sampainya bulan Oktober, November bahkan akhir tahun baru sampai mungkin materialnya. Makanya gambarnya juga saya kerjakan dengan tidak terlalu buru-buru gitu ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan modelnya seperti apa. Nah, dari jawaban itu tadi saya akan jelaskan ada banyak tangki di kapal. Ya, semuanya itu perlu pipa udara, bahkan pressure vessel ya, tangki yang bertekanan seperti kompresor. Kompresor itu perlu pipa udara untuk membuang tekanannya gitu. Tapi itu kan bukan tangki ya, dikatakan tangki juga tangki, ada tabung kompresornya. Tapi dia bukan termasuk yang permanen di kapal gitu. Jadi ada banyak sekali perlengkapan di kapal yang mungkin hanya perlu pipa udara saja, atau perlu safety valve yang fungsinya seperti pipa udara, yaitu membuang angin ketika tekanannya melebihi. Tapi di sini yang saya maksud adalah tangki yang tertempel atau terpasang permanen di konstruksi kapal itu. Yaitu benar, yang pertama yaitu si CES. Si CES hanya perlu pipa udara, tidak perlu pipa sounding. Kenapa? Ya karena kita tidak perlu mengetahui jumlah cairan yang ada di dalam si CES. Bahkan ada ibu-ibu, berhenti sebentar. Oke, enggak apa, kita lanjut aja ya. Jadi si CES, saya akan coba gambarkan sedikit si cas atau si CES atau peti laut atau kotak laut. Kalian tahu fungsinya si cas. Jadi di kapal itu ada pemadam, perlu balas ya. Nah, dua sistem ini kita memerlukan adanya si cas untuk mengambil air dari luar kapal. Jadi ada si cas, di situ ada valve apa segala macam. Ada valve segala macam, dan si cas itu bentuknya macam-macam. Dulu saya pernah bikin video kenapa kotak gitu ya. Ya karena menyebutnya si cas kotak atau peti gitu ya. Cuma kita abaikan aja itu. Jadi saya akan gambarkan si cas di sini. Mungkin lebih enak saya pakai stabilo aja biar saya ambil satu sisi ya, ada si cas. Nah, ini si cas. Kemudian di sini ada lubang-lubang, kisi-kisi. Ya, ini ada valve, ada strainer. Ya, ada strainer, kemudian ada valve lagi. Si cas. Lihat ini. Enggak lihat ya. Oke, saya buatkan gambar di komputer aja, nanti saya arahkan kameranya ke situ. Nah, ini dia.
Ya, ini yang tugboat yang sedang saya desain. Ini lens plan-nya, kemudian ada GA-nya ada di gambar sebelahnya. Cuma ini ada sistem-sistem pipa udara yang sedang kita bahas. Ya, pipa udara. Nah ini ada kotak jangkar, hanya perlu pipa sounding. Ya, ada perlu pipa sounding. Kemudian di sini ada si cas yang hanya perlu pipa udara. Ini si cas. Ya, ini si cas. Ya, nah ini si cas ada di kanan kiri. Ya. Dan si cas itu nanti saya coba carikan gambar ya, si cas. Si cas ya, si cas. Nah itu ada file si cas itu. Nah, sorry ya, kita lanjut. Tadi ada tamu. Ya, ini ada si cas ya, si cas seperti ini. Dia bentuknya seperti ini. Dia ada valve, dia ada strainer, ya, kemudian ada valve lagi. Kalian boleh pakai gate valve, boleh pakai butterfly valve. Tujuannya apa sih dikasih butterfly valve ini? Tujuannya yaitu supaya space-nya ini dia dapat banyak, karena kebetulan ini mesinnya cukup banyak, perlengkapannya, pompa-pompanya cukup banyak, seperti pendingin. Dulu kapal ini pendinginnya itu ada pendingin air laut, ada pendingin air tawar, ada pendingin oli gitu ya. Makanya di sini perlu space banyak, sehingga kita putuskan pakai butterfly valve. Ya, kok bisa gitu, Pak? Kamu lihat aja ini. Jadi kalau gate valve ukuran sekian, 8 inci waktu itu ya, itu di 41 cm. Kalau butterfly valve cuma 140 atau 14 cm ya. 40 cm lawan 14 cm. Tentunya dia akan space-nya akan ya bertambah lah gitu. Nah, ini tetap harus gate valve ya, karena di sini harus nempel ke ujung hisapan itu. Nah, di sini ada bukaan. Ada bukaan. Ya, jadi udah jelas ya di sini ya. Ada butterfly valve, ada strainer. Strainer itu saringan ya, saringan. Dan nanti mungkin akan saya coba jelaskan di video yang lainnya kenapa ini harus kanan kiri dan kenapa ini harus ada valve yang begitu banyak. Kenapa tidak valve di ujung sini dan ujung sini saja? Sini tidak perlu dikasih valve gitu. Atau saya jelaskan simpel sekarang lah ya. Ketika ada mesin trouble, bukan trouble. Ketika di sini ada pas kena ke daerah yang dangkal gitu ya. Saya ambil contoh begini. Set. Saya copy ke sini. Set. Nah, ini. Nah, ketika kapalmu sedang sandar ya, sandar dan sandarnya berada di daerah yang perairannya tidak rata gitu ya. Nah, misalnya begini. Ini adalah perairan. Ya, ini. Nah, ini. Nah, begini. Tes. Nah, ini air, anggap aja bukan air, apa namanya, jenis perairannya ya, jenis perairannya. Misalnya begitu. Nah, misalnya airnya sampai sini, Nah, ini air. Nah, di sini lumpur misalnya, lumpur berlumpur, maka kamu tidak bisa pakai si cas ini, kamu harus pakai si cas sebelah sini. Ya, pakai si cas sebelah sini, sehingga ini bisa ditutup. Ini bisa ditutup pakai si cas sebelah sini. Itulah kenapa kita harus kasih dua. Ya, dan kenapa harus ada valve-valve ini? Ketika ini trouble atau misalnya kita tidak sedang berada di perairan ini, ya, perairan normal, lalu inimu kotor, ya, salah satu si casmu ini kotor, sedangkan kamu perlu mesin tetap beroperasi. Ya, misalnya valve ini tidak ada. Nah, misalnya valve ini tidak ada. Ya, dan ini pipanya anggap aja terhubung ya. Dan ini rusak atau sedang penuh kotoran yang mau kamu bersihkan. Sedangkan mesin kamu perlu on. Otomatis pendingin juga perlu. Artinya apa? Ada mesin yang bergerak, ada mesin yang bekerja, kamu masih bisa melakukan pembersihan ini. Kalau misalnya ada valve-nya, tinggal kamu tutup saja. Valve ini kamu tutup, udah kamu bersihkan ini tutup, kamu bersihkan ini masih bisa bekerja dengan memanfaatkan si cas yang sebelah kanan, yang sebelah sini. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya tidak ada ini, tidak ada valve, ini tidak ada, ya, kamu tidak bisa membersihkan strainer ini ketika mesinmu sedang beroperasi, ya, karena air akan mengalir ke sini dan mungkin pipa ini akan menjadi kosong atau mungkin malah justru kapalmu tenggelam gitu ya. Tidak bisa memperbaiki strainer ini seperti itu. Ketika pada saat
ingin perbaikan dan kondisi mesin dalam keadaan on, ya. Kondisi emergensi itu apa saja? Kan bisa dimatikan mesinnya, Pak. Itu untuk antisipasi ketika di tengah laut kamu perlu mesinmu beroperasi, bukan hanya mesin utama ya, tapi bisa AE, bisa ME gitu ya. Pokoknya intinya itulah untuk emergensi. Ya, itu adalah singkat mengenai kenapa kita harus kasih 2 gitu. Nah, mengenai pipa udara, jadi kapal ini perlu naik dock atau pada saat launching. Ya, pada saat launching, kenapa harus ada pipa udara dan harus dipasang gate valve di ujung pipa udara di bagian bawah sini? Karena pada saat launching atau pada saat undocking gitu ya, kapal ketika undocking, kalau tidak ada pipa udara, maka khawatir di sini ada sisa, misalnya cairannya sampai sini, karena tidak ada udara yang terbuang ya. Kamu seperti cibuk ya. Ya, kamu seperti gayung ya. Kalau kamu punya gayung, kamu tengkurapkan begini. Misalnya kapal setelah perbaikan di atas dock, lalu dia turun dock ya. Turun dock begini, plung, masuk ke air. Otomatis di sini ada udara. Ya, ada udara yang nantinya itu akan mengganggu kelancaran si cas ini. Karena dia terus akan ada udara di sini. Yang pertama itu, yang kedua dia akan korosi. Ya, memperlaju korosi, karena korosi itu terjadi karena adanya oksidasi ya, seperti itu. Jadi harus dikasih pipa udara untuk membuang si udara yang terjebak di dalam si cas ini tadi ketika kapalmu setelah baru launching atau setelah undocking gitu ya. Nah, itu fungsi pipa udara di si cas itu atau di kotak laut itu. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Nah, ini ya. Jadi harus dikasih pipa udara. Nah, ketika airnya sudah penuh, di sini penuh air, maka di sini ditutup. Supaya apa? Ketika kita hisap tidak ada udara lagi yang masuk. Jadi ketika setelah launching ini sebelum launching ini dibuka dulu ya. Atau mungkin setelah launching juga dibuka, setelah diyakini airnya dia sudah penuh ke sini, sudah penuh ini, maka ini ditutup valve-nya sampai next dock. Jadi valve ini tidak pernah beroperasi sampai kapanpun. Ya, pada saat nanti dock lagi, baru ketika setelah turun dibuka lagi. Seperti itu ya. Dan kanan kiri harus ada pipa udaranya. Inilah ya. Oke, yang kedua yaitu yang tadi dijawab sama Mas tadi, ada chain locker ya. Di sini ada chain locker, rantai. Rantai ini, bak rantai itu atau kotak rantai itu hanya perlu pipa sounding. Ya, bak rantai ini hanya perlu pipa sounding. Kenapa? Karena dia tidak ada pergantian cairan. Mungkin ada pergantian cairan ketika chain locker ini diisi air, karena ada kapal-kapal tertentu yang chain lockernya itu diisi air untuk mengurangi laju korosi dari rantainya. Kenapa kok begitu, Pak? Ya, karena barang yang terendam, ya, benda yang terendam itu akan lebih awet ketika dibandingkan dengan barang yang tercelup tidak, itu proses korosinya lebih tinggi. Makanya kamu akan sering menemukan kapal itu banyak korosi, banyak pengurangan ketebalan platnya itu di area ketika dia penuh dan kosong. Ya, di area penuh. Misalnya ada satu kapal begini. Ya, misalnya begini. Nah, ada satu kapal begini. Nah, di sini draft pada saat kosong, ya, draft air, dan di sini draft pada saat kapal penuh. Yang sering terjadi korosi itu adalah di sekitar sini, karena dia habis tenggelam kemudian dia naik ke permukaan, di situ terjadi oksidasi. Ya, lebih besar di bagian bawah juga terjadi oksidasi akibat kavitasi, gelembung, gesekan segala macam itu, dia tetap ada korosi. Tapi di sini lebih cepat, di area yang kadang tercelup, kadang tidak, itu. Makanya kadang-kadang si cas itu chain locker itu diisi air, ya, air laut atau air tawar, ya mungkin air laut lah ya, lebih tepatnya, karena dia naik turunnya rantai ini juga kalau di laut ya kena air asin, diisi air sehingga dia lebih tahan rantainya. Tapi jangan dibuat patokan ya, kalau coatingnya udah bagus ya tidak perlu dilakukan itu gitu ya. Nah, di sini diisi air. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kalau pipa sounding tadi ya,
Ada pipa sounding tadi diisi di chain locker. Ada pipa sounding untuk mengetahui berapa sih jumlah cairannya, atau misalnya airnya udah mau kering gitu. Kita perlu mengetahui itu supaya kita bisa isi air lagi. Lalu udaranya gimana, Pak? Di sini ada lubang, ya, lubang untuk naik turun si rantai itu. Jadi sudah ada lubangnya dan tidak perlu dikasih pipa udara. Itu sudah ada lubangnya yang untuk naik turun si rantai. Saya coba kasih contoh lubangnya seperti apa ya. Nah, ini di sini ada satu contoh chain locker. Ya, ini chain locker. Di sini ada lubang urlupnya. Selain dia ada lubang untuk ke jangkarnya, nah rantai ini ditarik, kemudian dia masuk ke sini. Ya, maka di sini tidak perlu ada pipa udara karena sudah ada udara yang keluar masuk bebas melalui lubang rantai ini. Ya, itulah kenapa makanya tangki yang satu ini tidak perlu dikasih pipa udara, hanya perlu pipa sounding saja. Seperti itu, Rek. Ya, oke ya. Jadi udah jelas ya, di situ ada si cas, ini pun lupa belum dikasih gate valve, nanti ada gate valve di sini seperti contoh yang tadi. Jadi oke ya, sudah tidak penasaran lagi. Itulah 2 tangki di kapal. Mungkin ada lebih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oh, ada Pak, tangki ini tidak perlu. Oh, kemarin ada juga yang komentar yang itu tadi ya. Ada tangki ini septic tank. Septic tank, tangki kotoran juga harus dikasih pipa sounding, Mas. Selain pipa udara juga harus dikasih pipa sounding. Sewage, tangki sewage dia ada pipa udara, ada juga side glass. Ya, side glass yang berfungsi seperti pipa sounding untuk mengetahui jumlah cairannya di situ ada berapa. Ya, jadi lengkap ya. Ada pipa udara, ada pipa isi, ada pipa isap, ada pipa sounding. Nah, 2 tangki di kapal tadi itu, si cas dan chain locker, tidak perlu salah satunya, hanya perlu satu saja. Hanya perlu satu saja. Yang satu hanya perlu pipa sounding, tidak perlu pipa udara, tidak perlu pipa isi, tidak perlu pipa isap, gitu ya. Dan juga ada satu tangki yang hanya perlu pipa udara, tidak perlu pipa sounding, tidak perlu pipa isi. Ada juga kadang-kadang chain locker itu dikasih bilga. Seperti ini juga, meskipun kapal kecil dia ada bilganya tapi tidak dikonekkan ke pompa, tapi dia secara natural saja dibuang ke laut ketika pada saat docking kemudian itu perlu dibersihkan. Ada valve yang bisa dibuka tutup yang bisa membuang cairan yang di dalam chain locker itu tadi dibuang ke laut, seperti itu. Ya wes ya, itu saja video kali ini. Semoga sedikit menambah pengetahuan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.